Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 243. Sharon sedang mengepang rambut Camilla di ruang tengah rumah Reza Dharmawangsa. Bisa akur juga. Celetuk Dora tersenyum jahil pada Sharon dan Camilla. Mana si kembar? Aku mau gendong, dong. Ujar Camilla. Jangan, nanti kecengklak. Cegah Sharon cepat. Kan belajar, nih. Nanti kalau punya anak gimana? Sumut Camilla. Mana bisa kamu punya anak? Apa yang bisa disemprotkan si Bitri ke rahimmu? Heh. 2. Sharon menarik kepangan rambut Camilla. Aduh, Mami. Sakit. Ringis Camilla. Mami tanya, apa yang bisa disemprotkan si Bitri itu? Sharon semakin kuat. Menarik rambut Camilla. Ah, Mami tega banget buat aku sakit. Camilla berusaha menarik kepalanya. Tapi pegangan Sharon di rambut Camilla. Nih, kasihan Camilla. Tegur Josh pelan. Pej, beneran gak sih aku anak Mami? Bukan anak pungut, ringis Camilla. Hush, ya jelas kamu anak papi sama Mami. Ucap Josh. Lagian Mami gak ada lembut-lembutnya sama aku. Selalu jutek dan ngomel. Untung ada papi yang selalu sayang aku, rengek Camilla. Hai, bertahun-tahun hidup di negeri orang kamu masih saja manja. Merengek pula mirip anak kecil. Sharon menarik rambut Camilla sembari melanjutkan mengepangnya. Camilla kembali meringis tapi dia tak bisa lepas dari Sharon. Maka Camilla pasrah. Membiarkan Sharon selesai mengepang rambutnya. Lalu di ambang pintu ruang tamu muncul Rangga yang menggendong Tiara disusul Guntur yang menggendong Devandra. Mereka habis berjemur pagi. Para kakeknya sibuk di panti dan perusahaan jadi nggak rusuh rebutan si kembar. Cetus Cici yang sedang sibuk sarapan bubur ayam buatan Sri. Bubur Tasikmalaya yang sangat digemari Cici dan juga Dora. Mereka memaksa Sri membuat bubur yang serupa. Bubur Tasikmalaya yang khas, bahkan mengalahkan bubur premium buatan Chef Dimitri. Dulu Sri trial and error beberapa kali membuat bubur yang rasanya mirip sesuai bubur Tasik yang diinginkan Dora dan Cici. Masih ada nggak sih buburnya? Di California nggak ada bubur buatan Basri, ucap Camilla pada Cici. Banyak. Basri bangun jam 1 malam untuk bikin bubur. Rere sampai nambah 3 kali dalam 1 jam, jawab Cici. Mi, udah belum sih ngepangnya? Perasaan lama amat dari tadi. Camilla menggaruk pelipisnya tapi lalu kedua tangannya terentang meminta Tiara dari pangkuan Rangga. Rangga memberikan Tiara yang tertawa ceria tak mau diam pada Camilla, persis Dora. Saat kecil yang selalu tampak lincah. Hello, sweetie. Camilla mencubit-cubit pipi Tiara. Mirip siapa sih kamu, lucu sekali. Mau kan punya bayi? Makanya pacaran itu yang normal-normal saja. Mami senang kamu jalan terus dengan Alfian. Mana coba nanti Mami lihat gamis-gamis yang dibelikan. Alfian untuk kamu, ucap Sharon. Negak ada, Milk, jawab Camilla enteng. Mami dapat laporan kalian mampir ke butik langganan Umi Diah dan membeli banyak gamis, tukas Sharon. Lia memang. Tapi semuanya aku kasih Sis Zahra di pesantren, sahut Camilla sembari mengajak bercanda Tiara. Kepangan Sharon pun sudah selesai. What? Sharon mengerjap waspada. Lia, jadi saat Alfian minta aku milih outfit kuno nan jadul itu, aku ambil size agak besar karena niatku beliin gamis itu untuk Sis Zahra, jawab Camilla masih santai. Anak tak tahu diuntung. Sudah bagus ada lelaki yang perhatian sama kamu, ya. Tanduk Sharon mulai keluar. Mami, bisa nggak sehari nggak ngomel?
Mana banyak orang di rumah, ini hari libur. Camilla protes dengan nada sedikit keras. Tiara yang berada di pangkuan Camilla mendadak terdiam dan menatap lekat Camilla. Tanpa berkedip. Tuh, Tiara sawan jadinya. Tadi ketawa-ketawa ceria sekarang bungkam, kaget lihat. Kamu bentak-bentak Mami. Ya Mami ngomel-ngomel terus. Camilla menggerutu. Tante Lala. Tiba-tiba Welly muncul membawa buku catatan dan pensil. Aku ada PR. Matematika sulit. Bisa ajarin aku? Pinta Welly santun. Wajah Camilla yang tadinya cemberut kini melembut. Dia tersenyum dan mengangguk. Pada Welly. Camilla menyerahkan si gemoy Tiara pada Rangga lalu pergi bersama Welly. Camilla sangat cerdas dalam ilmu eksakta. Welly dibuat terkagum-kagum saat kemarin-kemarin dia bercengkerama setelah belajar bersama Camilla. Kecepatan Camilla. Menghitung secepat kalkulator. Sharon sendiri heran melihat kelebihan Camilla yang satu itu. Posisi Camilla sebagai financial analyst di perusahaan swasta California dalam usia muda memang membuat Sharon bangga. Tapi lurus seketika saat Camilla berbelok dari garis yang sewajarnya. Sepeninggal Camilla dan Welly, muncul Nawang dan Alex. Keduanya hendak bertemu Reza. Tapi pagi-pagi sekali Reza harus melakukan pertemuan penting dengan rekan bisnisnya, meski saat ini adalah hari Minggu. 1 jam lagi Papa pulang, kok. Tadi sudah kirim pesan sama aku, jawab Leon. Kalian membawa hasil, bisik Leon pada Alex yang duduk di sebelahnya. 1,5 jam kemudian, ruangan kerja Reza Darmawangsa. Bagaimana hasilnya? Tanya Reza yang sudah berganti pakaian dengan pajamas warna ungu kesukaannya. Nawang membuka tas kerjanya. Dia memberikan amplop coklat besar pada Alex. Kami belum membukanya. Biar Tuan saja yang melihat hasilnya pertama kali. Alex menyodorkan amplop coklat tersebut pada Reza. Reza menerima amplop dengan helaan napas penuh pengharapan. Dia menggenggam jemari tangan Lanita di sebelahnya. Perlahan Reza membuka amplop lalu mengeluarkan selembar dokumen hasil tes DNA Welly dan Gerhana. Allahu Akbar. Lanita menutup mulutnya saat melihat hasil tes. Semua orang yang ada dalam ruangan sudah tak sabar mendengar hasil tes DNA Welly di tangan Reza. DNA mereka cocok, ucap Reza lega dan menunjukkan dokumen pada semua orang yang ada dalam ruangan. Itu berarti, saat Ibunda Welly mendapat pel cehan, Ibu Diana sudah mengandung Welly. Hanya saja Ibu Diana belum tahu jika Welly sudah ada di dalam rahimnya. Mungkin usia kandungannya masih muda. Leon mencoba menganalisa. Ya Allah, sungguh kuasa Tuhan. Padahal dari cerita Om Farhat, kondisi Ibu Diana saat itu sangat memilukan. Alhamdulillah Welly bertahan dan tetap terlindungi saat ibunya sedang mendapat perlakuan tidak manusiawi. Timpal Nawang merinding. Dia kembali mengingat Ergon. Diam-diam Alex menggenggam erat jemari tangan Nawang. Alex tahu pasti pikiran Nawang kembali tertuju pada masa lalunya yang kelam. Dia harus kehilangan janin yang dikandungnya karena kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan Ergon pada Nawang. Bagaimana menurut kalian? Kita segera beritahukan pada Farhat dan keluarganya atau bagaimana? Reza meminta pendapat semua orang yang berada di ruangannya. Sebaiknya langsung beritahukan. Pasti mereka bahagia dan lega. Tapi untuk Welly, dia masih terlalu kecil. Apa tidak menunggu Welly di SMU saja baru kita beritahukan pada Welly? Ibunya di RSJ, papanya mendekam di dalam sel. Beban Welly. Disiksa Hera sungguh meninggalkan trauma bagi Welly. Kini cerita orang tuanya sungguh sangat memilukan. Aku takut Welly terbebani.
Terlebih dia berjauhan dengan Wilson, teman sekaligus saudara yang dia sayangi, tutur Lanita. Reza manggut-manggut merasa pendapat Lanita sangat bagus untuk kedua belah pihak. Semua orang yang ada di ruang kerja Reza kini bernapas lega karena Willy adalah anak kandung Diana dan Gerhana. Di kamarnya, Sharon dan Lanita serius membicarakan perihal Willy hingga tanpa sengaja menyerempet kisah Sharon yang bukan anak kandung Dein. Tanpa sengaja Camilla mendengarkan. Dia tercenung seolah diingatkan kembali tentang identitasnya di keluarga Perli. Tapi Dein begitu menyayangi Sharon dan juga dirinya. Hati Camilla mencelos. Dia melangkah gontai mencari Brianna. Tiba di kamar Brianna, saat Camilla hendak mengetuk pintu kamar, terdengar suara tawa. Brianna. Au, pelan-pelan. Sakit, sayang. Sakit sih tapi bikin aku ketagihan. Kiki Brianna. Camilla mengernyit. Mereka sedang apa di dalam? Batin Camilla. Jangan kepo pasangan yang baru menikah, nanti kepengen kamu nggak ada lawan. Tiba-tiba Dora muncul dengan lengan baju agak turun sembari membetulkan kancing atas. Camilla memajukan bibirnya. Abis main pengantinan juga. Ujar Camilla. Hush, abis menyusui si kembar. Ralat Dora. Nah, di dalam kamar sedang bikin dedek. Terus aku abis menyusui. Apa nggak kepengen hidup normal? Tanya Isadora. Camilla memasang wajah judes. Jangan judes-judes entar cepat tua. Lihat aku, tiap detik full senyum jadinya awet muda. Dora mengibaskan rambut centil. Karena pendek aja jadinya sok imut. Sahut Camilla tanpa berniat mengejek. Camilla, no. Istriku bukan pendek, melainkan imut, unyu dan menggemaskan. Tukas Rangga yang tiba-tiba muncul sembari merangkul bahu Isadora. Jangan sok mesra bisa, enggak. Protes Camilla. Yah, kita pasangan halal dan kamu perempuan dewasa. Jadi melihat yang mesra-mesra. Bukan masalah, kan? Double pula. Mendengar dan melihat. Manis tahu punya pasangan yang normal. Dora memanas-manasi Camilla seraya mencium bibir Rangga sekilas dengan kaki berjinjit karena Rangga lebih tinggi darinya. Camilla memberenggut, dia mengetuk pintu kamar Brianna dengan memaksa. Siapa? Terdengar suara Brianna dari dalam kamar. Aku, Camilla. Tunggu, ya. Lagi tanggung, nih. Terdengar suara Brianna yang cekikikan. Udahan dulu bisa kali. Teriak Camilla. Mana bisa, lagi enak gini. Teriak Brianna menjerit entah diapakan oleh Alberto Caspian. Di dalam kamar sana. Ish, kalian mesum. Dumel Camilla balik badan meninggalkan kamar Brianna juga Dora dan Rangga. Sayang, apa kita tidak keterlaluan pamer kemesraan di depan Camilla? Tanya Rangga. Sudah biarkan. Aku memang sengaja. Biar hatinya panas lalu sadar kalau punya pasangan normal itu sungguh indah dan menyenangkan. Dia harus kembali pada kodratnya. Kita jangan memaklumi apalagi memahami hal seperti yang dialami Camilla. Dia sedang sakit. Kita hanya memberikan bermacam-macam obat. Biar dia sembuh, jawan Dora sedikit panjang. Rangga manggut-manggut lalu mencium pucuk kepala Isadora. Lalu terdengar lagi suara jeritan Brianna disusul lenguhan panjang di dalam kamar sana. Mereka, ya, kenapa nggak pilih kamar kedap suara, sih? Ujar Dora. Apa kita praktekin juga apa yang dilakukan Brianna dan Albert? Ucap Rangga dengan senyum nakal seraya menghadapkan Dora tepat di depannya lalu melingkarkan tangan di pinggang istrinya itu. Ide bagus. Pagi nan dingin ditemani rintik hujan yang tak berhenti sejak dini hari sepertinya memang cocok untuk kita saling menghangatkan. Dora kembali berjinjit dan
Mencium bibir Rangga. Rangga membopong Isadora masuk kamar, sementara Camilla yang sebetulnya hanya bersembunyi melihat adegan itu, wajahnya ditekuk dan tampak sedih. Gadis itu kemudian melangkah menuju kolam hias di samping gazebo yang ada di halaman depan dekat teras. Camilla cemberut sembari memandangi aneka ikan hias milik Leon. Jika dulu orang serumah dibuat panik dan heboh karena Leon kecil sering memecahkan akuarium atau mengambil ikan hias di kolam dan meminta Sri memasaknya, kini Leon rajin membersihkan dan mengisi akuarium juga kolam dengan aneka ikan hias. Lama Camilla berada di tepi kolam hias, hingga muncul Brianna dengan rambut sedikit semrawut dan diikat asal. Dicariin malah ada di sini. Ada apa? Tanya Brianna. Kusut banget itu rambut. Sisiran, sih. Cetus Camilla. Nanggung, sebentar lagi mau lanjut main badminton. Ada apa cari aku? Tanya Brianna, sembari mengedip nakal. Dora memang sudah mewanti-wanti Brianna, Rere, Gendis dan Keinara untuk pamer kemesraan bersama pasangan masing-masing di depan Camilla. Bahkan Dora meminta Okan dan Sophie kembali sementara ke rumah Reza untuk bercentil ria dengan Okan di depan. Camilla, ini pagi-pagi, loh, ujar Camilla. Ya, memang kenapa? Cuaca mendukung dan ini hari libur. Sah-sah saja mau buat. Dedek pagi-pagi pun, berapa kali pun. Brianna mengerling kenes. Ish, pinjam HP. Gerutu Camilla. Mau telepon siapa? Nggak akan aku kasih kalau mau telepon Ditri. Aku mau telepon Alfian. Tak berselera aku ada di rumah melihat kalian umbar kemesraan. Camilla mengerucutkan bibir. Oke, tunggu. Brianna senang Camilla hendak pergi lagi dengan Alfian. Dia sudah tahu jika Alfian melakukan misi penyelamatan untuk Camilla dari penyimpangan orientasi S** awalnya. Wae, rumah Ustaz Ridwan. Kali ini Alfian berada di kamar luasnya dengan furnitur lengkap. Dia selesai menelepon pihak kampus di Kairo mengurus perihal kepindahannya ke Indonesia. Ponselnya kembali berdering. Nomor Brianna sudah dia simpan. Wajahnya seketika tampak sangat sumringah. Halo, jemput aku. Aku mau beli ponsel. Ujar Camilla to the point di seberang panggilan. Assalamualaikum, baiknya ucapkan salam yang santun jangan langsung to the point seperti ini, sahut Alfian sabar. Ya, waalaikumsalam, jawab Camilla. Cepat jemput aku, Yal, ini masih jam 6. Tak ada stand ponsel yang buka di mall manapun, sahut Alfian. Ya sebut saja nama Opa Erik di stand ponsel mallnya. Mereka pasti akan langsung buka. Gerutu Camilla mengandalkan nama Erik Nayoan sebagai anak dari pemilik mall yang tersebar di banyak kota di Indonesia. Tidak bisa seperti itu juga, Nona Camilla, sahut Alfian tetap sabar. Camilla terisak. Aku kesal. Semua orang di rumah Papi Reza umbar kemesraan dengan pasangan masing-masing. Mereka seolah-olah sengaja pamer di depanku. Hatiku terluka. Isak Camilla. Halo, kau menangis? Tanya Alfian. Hei aku merasa tersindir seolah-olah perasaanku yang berbeda dengan mereka adalah sesuatu yang sangat buruk. Isak Camilla semakin menjadi. Memang buruk, Camilla. Tuhan menciptakan semesta beserta isinya. Berpasang-pasangan. Kamunya saja yang belok. Batin Alfian tak tega mendengar isak Camilla. Oke, kamu mau jemput aku jam berapa? Tanya Camilla akhirnya. Jam 8 aku berangkat dari rumah, ya. Sahut Alfian. Oke, I'll wait for you. Don't be late. Pungkas Camilla dan mengakhiri panggilan. Alfian termangu setelah mematikan ponsel. Tiba-tiba angannya melambung ke masa lalu.
Masa di mana dirinya dan Camilla masih kerap bertemu saat duduk di bangku SD. Keduanya bersekolah di sekolah yang sama. Hari itu Alfian ditegur guru olahraganya karena sering tidak mengikuti pelajaran renang. Alfian kecil memang sedikit trauma dengan kolam renang. Saat masih tinggal di rumah Wiratama bersama Yulia. Ovelia, ibu tiri Wiratama, pernah hendak membuatnya celaka dengan menceburkannya ke kolam renang. Untung saja Yulia melihatnya dan menyelamatkan. Alfian,